maka Allah akan berikan kelezatan dalam beribadah. Jaga pandangan, maka Allah akan berikan kenikmatan dalam berzikir. Jaga pandangan, maka Allah akan memberikan kenikmatan di dalam baca Al-Quran. Itu sebab hari ini banyak orang yang beribadah tapi ia tidak betah dengan ibadahnya. Banyak orang yang beribadah tergesa-gesa meninggalkan tempat ibadahnya dikarenakan matanya sudah diracuni dengan yang namanya memandang aurat yang tidak mahramnya. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memandang yang bukan mahram kita adalah panah yang beracun daripada iblis atau syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab dari itu, jaga-jaga pandangan kita agar sholat kita khusyuk. Apa yang kita pandang itulah yang akan kita bawa dalam sholat kita. Apa yang kita lihat dia akan terbayang ketika kita beribadah. Maka lihatlah yang baik-baik, pandanglah yang baik-baik. Nabi mengatakan jaga pandangan kalian, lihat yang baik-baik, lihat mahram kalian, jangan lihat yang bukan mahram kalian. Apa yang ada pada wanita yang lain ada juga pada wanita yang kalian miliki. Oleh sebab dari itu Rasulullah mengajarkan, kalau seandainya kita melihat syahwat wanita yang bukan mahram kita, maka segeralah datangi wanita yang kita miliki, dikarenakan apa yang ada pada wanita yang lain ada pada wanita yang kita miliki. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kelima, yaitunya orang yang menggunakan tangannya untuk hal yang baik-baik. Kita diciptakan dua tangan, dua kaki, dua mata, dua telinga, bahkan dua lubang hidung. Kita diciptakan gunanya bukan untuk bermaksiat. Tangan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada duri di jalan, kita ambil duri tersebut, kita singkirkan. Itulah ciri iman yang paling terendah. Maka orang-orang yang beriman, dia tidak akan melihat sesuatu. Ketika melihat sesuatu, dia akan berdiam tangan, tidak, tetapi tangannya akan bergerak untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Menolong kalau seandainya batu di tengah jalan ini saya biarkan, nanti kalau kena orang mukmin bagaimana? Pikiran orang beriman sampai ke dalam surga. Oleh sebab dari itu, maka tangan kita ini pergunakanlah untuk hal yang baik-baik, menolong agama Allah. Maka nanti di padang mahsyar yang akan berbicara bukanlah lisan kita, tetapi tangan kita yang sudah kita pergunakan. Lidah kita dikunci, tidak bisa kita berkilah lidah, tidak bisa kita bersilat lidah. Namun tangan ini menyaksikan seluruh apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Maka berbicaralah tangan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang keenam, ciri orang yang beriman di dalam kitab As-Samarqandi Taqiqul Ghafirin, ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tergerak hatinya untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang mengira salat Jumat adalah salat yang wajib. Ia lupa subuh juga wajib, zuhur, asar, maghrib, isya juga wajib. Jangan kita berpikiran sempit. Jangan kita hanya berpikiran sholat Jumat saja wajib, sehingga kita berbondong-bondong datang untuk sholat Jumat. Kita lupakan sholat asar, kita lupakan sholat maghrib, kita lupakan sholat isya, kita lupakan sholat subuh. Semuanya sama wajib seperti layaknya sholat Jumat. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan iman ketakutan kepada anak kita agar ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menanamkan bagaimana ia harus bekerja, bagaimana harus ia mencari harta, bagaimana harus ia berusaha. Tidak itu yang kita tanamkan, tapi tanamkanlah bagaimana ia bertanggung jawab dengan kewajiban yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sedang bekerja, orang yang sedang berusaha, terdengar azan, tak tergerak hatinya untuk mengerjakan sholat, tak tergerak hatinya, tak berhenti dia, tak bergeming telinganya mendengarkan suara azan. Apa yang ada di dalam hatinya? Apakah ada yang lebih penting daripada perintah Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan yang menghidupkan dan menjadikan seluruh alam semesta adalah Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan pesan yang terakhir di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ciri orang yang takut kepada Allah, ciri orang yang beriman kepada Allah adalah hatinya tidak dipenuhi dengan rasa kebencian kepada siapapun. Kalau seandainya di dalam hati kita masih ada rasa benci, ketika kita diberitahu kita marah, ketika kita diingatkan kita benci, pertanda bahwasannya hati kita belum takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan kita tentang kebaikan, malah marah, itu pertanda hati kita penuh dengan kedengkian, penuh dengan kebencian, penuh dengan kedendaman. Oleh sebab dari itu, ciri orang yang takut kepada Allah ketika diberikan nasihat, diberikan masukan, dia tidak akan benci kepada orang yang menasihatinya. Dia akan terima dengan lapang dada. Dia akan terima apapun yang dinasihati, walaupun lebih kecil daripada dirinya. Itulah ciri orang yang beriman dan takut kepada Allah. Sebab dia tahu yang membuat orang ini berlisan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita niatkan hati kita agar selalu berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari, agar kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, agar kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Ingat, usia kita tidak akan lama, tahun sudah berganti. Kita akan menghadap kepada yang maha hidup. Kita akan menghadap kepada yang telah menciptakan alam semesta, kemudian akan dipertanggungjawabkan apa-apa saja yang sudah kita perbuat di alam semesta ini. Inna ahsanal kalami kalamullah al-malaki 'allami wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi ahsanul muqtadun wa idza quriya al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.